Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back into my videos. Hari ini kita akan belajar mengenai part of speech yang bagian ketiga, yaitu kita akan belajar mengenai verb and pronoun. Hari ini kita akan belajar mengenai verb dan pronoun, yaitu mengenai definition of verb and pronoun, dan tipe-tipe atau macam-macam dari verb tersebut dan juga pronoun. Yang terakhir nanti kita ada conclusion dan quiz yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai video pembelajaran pada hari ini. Masuk pada bagian pertama, yaitu mengenai verb. A verb is a verb form that function to describe an action or state directly or indirectly, visibly or invisibly. Jadi verb adalah suatu bentuk kata kerja yang berfungsi untuk menjelaskan tindakan atau keadaan secara langsung atau tidak langsung, terlihat atau tidak terlihat. Verb ini mempunyai banyak sekali macam-macamnya, yaitu ada 12 macam dari verb. Yang pertama ada action verb, yang kedua ada stative verb, yang ketiga ada transitive verb, yang keempat intransitive verb, yang kelima linking verb, yang keenam helping verb, yang ketujuh ada modal verb, yang kedelapan regular verb, yang kesembilan irregular verb, yang kesepuluh phrasal verb, yang kesebelas infinitive and gerund, yang ke-12 causative verb. Yang pertama yaitu adalah action verb. Action verb are verbs that involve an action that can be seen by others. Action verb are also known as dynamic verb. Example of action verb are swim, run, sing, work, and many more. Jadi, action verb adalah kata kerja berupa suatu tindakan yang bisa terlihat oleh orang lain. Action verb biasa dikenal juga sebagai dynamic verb. Contoh action verb adalah pada kata swim, run, sing, work, dan masih banyak lagi. Yang kedua, stative verb. Stative verb are verbs that refer to a condition or state. Stative verbs are used to describe things like you likes and dislike, qualities, opinion, belief, and emotion. For example, love, want, know, dislike, need, and so on. Jadi, stative verb adalah kata kerja yang merujuk pada suatu kondisi atau keadaan. Stative verb biasanya digunakan untuk menggambarkan hal-hal seperti yang kamu suka dan tidak suka, kualitas, pendapat, keyakinan, dan emosi. Misalnya pada kata love, want, know, dislike, need, dan sebagainya. Yang ketiga ada transitive verb. Transitive verb are verbs that describe the direct object that the subject is doing. For example, kick, buy, bake, paint. Jadi transitive verb merupakan kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan objek langsung atau direct object yang dilakukan oleh subjek. Misalnya pada kata kick, buy, bake, paint, dan masih banyak lagi. Next is intransitive verb. Intransitive verb are verbs that do not describe the direct object of what the subject is doing. Therefore, these verbs are not followed by a noun that acts as an object. Example are live, sound. Jadi intransitive verb adalah kata kerja yang tidak menerangkan objek langsung dari apa yang dilakukan oleh subjek. Oleh karena itu, kata kerja ini tidak diikuti oleh noun yang bertindak sebagai objek. Contohnya pada kata live, sound, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu adalah linking verb. Linking verb are verbs that connect subject and adverb. For example, be, become, seems,
appear, grow. Jadi linking verb adalah kata kerja untuk menghubungkan subjek dan keterangan. Contohnya pada kata be, become, seem, appear, dan grow. Selanjutnya adalah helping verb. Helping verb means an auxiliary verb that is added to another verb to change the meaning of a different sentence according to its purpose and atmosphere. For example, are, be, is, are, was, were, been, being, and others. Jadi helping verb ini berarti kata kerja bantu yang ditambahkan ke kata kerja lain untuk mengubah makna kalimat yang berbeda sesuai dengan tujuan dan suasananya. Contohnya adalah pada be, yaitu is, are, was, were, been, being, dan lain-lain. Next is a modal verb. A modal verb serves to show ability, possibility, or necessity in a sentence. Example of modal verb are can, will, may, shall, have to. Jadi untuk modal verb berfungsi untuk menunjukkan kemampuan, kemungkinan, atau kebutuhan dalam sebuah kalimat. Contoh modal verb adalah can, will, may, shall, dan have to. Next is regular verb. Regular verb are regular verb in the past tense. These verbs are characterized by the addition of ed and d to the end of the word. Examples are jumped, cried, walked, borrowed, and others. Regular verb adalah kata kerja beraturan berbentuk lampau. Jadi kata kerja ini identik dengan penambahan ed dan d pada akhir kata. Contohnya pada kata jumped, cried, walked, borrowed, dan lain-lain. Next is irregular verb. This is opposite of regular. Irregular verb. This verb usually have different form of verb 1, verb 2, and verb 3. For example, eat for verb 1 become ate verb 2 and eaten verb 3. Jadi ini kebalikannya dari regular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja ini biasanya memiliki bentuk verb 1, verb 2, dan verb 3 yang berbeda-beda. Misalnya pada kata eat dalam verb 1 menjadi ate dalam verb 2 dan menjadi eaten dalam verb 3. Next is phrasal. Phrasal verb is a verb that can be used in the form a combination of two or more words, so can it become a meaningful phrase. This verb is also known as idiom. Examples include run out, kick off, and many more. Jadi phrasal adalah suatu kata kerja yang dapat digunakan dalam bentuk gabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi sebuah frasa yang bermakna. Kata kerja yang satu ini familiar juga disebut dengan sebutan idiom. Contohnya pada kata run out, kick off, dan masih banyak lagi. The next is infinitive and gerund. An infinitive is a verb that serves to explain a noun or adjective. The formula of infinitive is to plus verb 1. For example, to listen, to read, and others. Gerund is a verb 1 that ends with ing. Jadi untuk infinitif adalah kata kerja yang berperan untuk menjelaskan sebuah kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan dari rumus infinitif itu adalah to plus verb 1. Misalnya pada kata to listen, to read, dan lain-lain. Untuk gerund adalah kata kerja verb 1 yang diakhiri dengan ing. Next is causative verb. Causative verbs are verbs used to show that the subject is not directly responsible
for the action taking place. Examples are get, have, lead, and make. Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan jika subjek tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang digunakan yang sedang terjadi. Contohnya adalah get, have, lead, dan make. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. Jadi kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda untuk menghindari pengulangan. Pronoun ini memiliki beberapa macam, yaitu ada 8 macam. Yang pertama adalah personal pronoun. Personal pronoun are words that replace personal nouns. For example, of personal pronoun are I, you, we, they, he, she, it, dan them. Personal pronouns adalah kata untuk menggantikan kata benda orang. Contoh personal pronoun yaitu pada kata I, you, we, they, he, she, it, dan them. Selanjutnya, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun are words that function to replace pointing word according to number and distance. For example, this, that, this, and those. Demonstrative pronoun yaitu kata yang berfungsi untuk menggantikan kata tunjuk sesuai dengan jumlah serta jaraknya, yaitu pada kata this, that, this, dan those. Selanjutnya adalah interrogative pronoun. Interrogative pronoun are for asking question. For example, are, who, which, whom, whose, what. Jadi interrogative pronoun adalah kata ganti untuk mengajukan pertanyaan. Contohnya who, which, whom, whose, dan what. Next is relative pronoun. Relative pronoun function as pronoun for relative clause. A relative clause is part of a dependent clause, which is a sentence consisting of a subject and verb but cannot stand alone as a sentence. Jadi relative pronoun berfungsi sebagai kata ganti untuk relative clause. Relative clause adalah bagian dari dependent clause yang berupa sebuah kalimat terdiri dari subjek dan verb, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu kalimat. Next is indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used to express things that are general in nature. For example, another, anything, everyone, everything, someone, and many more. Indefinite pronoun merupakan kata ganti untuk menyatakan hal-hal yang bersifat umum atau general. Misalnya pada kata another, anything, everyone, everything, dan masih banyak lagi. Next is reflective pronouns. Reflective pronouns are objects that refer back to the subject of the sentence itself. Meanwhile, intensive pronouns are pronouns that are used to emphasize the subject of a sentence. So what distinguishes these two types of pronouns is only the purpose of use in a sentence. Both have the same example, such as myself, ourself, themselves, himself, and many more. Jadi untuk reflexive pronoun adalah objek yang merujuk kembali kepada subjek pada kalimat itu sendiri. Sementara itu, intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk lebih menekankan subjek pada suatu kalimat. Jadi yang membedakan kedua jenis pronoun ini hanyalah tujuan penggunaan dalam sebuah kalimat saja. Untuk keduanya memiliki contoh yang sama seperti pada kata myself, ourself, themselves, dan masih banyak lagi. Next is reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are pronouns that show
when two or more subjects are performing in the same action toward each other. For example, each other, one another. Reciprocal pronouns adalah kata ganti untuk menunjukkan kata ketika ada dua atau lebih subjek yang melakukan satu aksi yang sama terhadap satu sama lain. Misalnya pada kata each other, one other. Next, a possessive pronoun. So, a possessive pronoun is a pronoun that shows what someone owns. For example, mine, yours, hers, and many more. Jadi, possessive pronouns adalah merupakan kata ganti untuk menunjukkan kepunyaan seseorang. Misalnya pada kata mine, yours, hers, dan masih banyak lagi. And the last is a conclusion. A verb is a verb from that function to describe an action or state directly or indirectly, visibly or invisibly. A pronoun is a word that replaces a noun to avoid repetition. Nah, itu tadi untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai part of speech pada bagian ketiga, yaitu mengenai verb and pronoun. Apabila kalian masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis agar kalian bisa mengukur seberapa pemahaman kalian mengenai pembelajaran di hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah menonton video di hari ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.